Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19 TV. Saya dengan Yohanes Andrew. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan pola Joseki dari Joseki 44 atau titik Hoshi, titik bintang, bagian ketiga ya. Jadi yang ketiga, saya akan perlihatkan dulu Josekinya seperti apa. Oke, hitam Hoshi, putihnya dari sini, hitam sini, putihnya blok, hitam mundur, putihnya ini, hitam ini, terakhir putihnya ini. Oke. Oke, saya akan coba menjelaskannya secara perlahan. Oke, jadi, nah, kalau sebelumnya kan kita belajar yang ini ya. Gitu, dan hitam ini, putih ini, hitam ini, putih ini. Kalau teman-teman masih ingat di pola Joseki sebelumnya, jadi untuk kali ini, hitamnya nggak dari situ, tapi dari sini. Gitu ya. Nah, seandainya di sini pada titik ini, hitam misalkan Tenuki pindah ke tempat lain. Putih, tentu saja bisa ambil ini. Ya, variasinya sekali lagi bisa banyak ya. Bisa macam-macam gitu loh. Tapi salah satunya ini, gitu ya. Ya, mungkin ini yang termasuk yang banyak atau familiar atau sering digunakan. Oke. Ya, tentu saja ini akan jadi Joseki yang berbeda gitu. Jadi kita nggak bahas ini dulu. Jadi misalkan di titik ini misalkan, sorry. Ya, di titik ini misalkan hitam Tenuki, tentu saja putih bisa masuk gitu. Misalkan Tenuki lagi, ya sekarang putih bisa ini gitu. Oke, sekali lagi kan misalkan putih jalan ke sini, hitam yang ini mati gitu. Hitam yang ini mati. Kan jatuhnya si Cok sekarang, dia kalau lari ya buangnya ke bawah, jangan buang ke atas ya. Ke buang ke atas nanti kan bisa aja nanti ada si Coknya gagal atau segala macam, selalu buang ke yang tercepat gitu. Jadi gitu. Ya. Jadi dengan alasan itu ya tentu saja Tenuki pun nggak masalah pindah. Cuman kita nggak bahas itu dulu, kita bahas ini hitamnya jalan sini. Ya, tujuannya adalah memprotek area corner sekaligus nyerang putih satu ini gitu. Ya sama aja kalau di sini putihnya pindah tempat, next langkah hitamnya ini gitu. Misalkan putih Tenuki lagi ya nextnya ini gitu. Ini juga sama kalau dia mau lari buangnya ke bawah gitu ya. Jadi putihnya biasanya akan respon di sini ya, blok gitu. Hitamnya mundur. Oke, kenapa hitamnya nggak coba cut? Ini yang sering sekali, banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang. Kenapa hitamnya nggak cut di sini gitu? Kenapa kita harus menggunakan atau melakukan metode yang selalu sama seperti ini gitu? Jadi saya akan coba jelaskan. Oke, kalau hitam di sini, ini ada kesempatan putih untuk tarik hitam di sini. Ya, hitam kalau ini nggak mau mati ya tentu aja maju dong. Maju ya. Oke, nextnya putih kemana? Seandainya nih kita coba dulu putih ke sini. Mau coba makan dua hitam. Ya, hitamnya bisa atari dulu di sini, putihnya lari. Next, ini. Ya. Sekarang kan putih jadi kebelah jadi dua gini. Terus putih tuh nggak dapat apa-apa di sini. Paling kalau mungkin mau ini, itu pun kalau jadi sicok kan. Ya, tapi kerugiannya sangat besar gitu. Ya tentu saja di sini putih yang poin ini yang salah jalan. Jadi poin di sini kan kalau tadi sini ya tentu aja nih jadi wah bagus dong hasilnya. Ya karena di sini putihnya sebenarnya salah jalan. Putihnya seharusnya nggak jalan di sini. Tapi kalau misalkan saya ulang dulu. Misalkan kalau hitam cut di sini, putihnya ambil ini. Kalau hitamnya turun, next ya jangan putihnya jangan ambil ini gitu loh. Dan jangan ambil ini juga. Kenapa? Sekali lagi, tetap di sini ada cut. Ketika hitam cut di sini, putih mau nggak mau harus lari, ya. Karena nggak ada gunanya dong kalau misalkan maksa ini kan makan, gitu. Kebelah dua juga, di line bawah ini kan susah juga, gitu loh. Oke. Ya, jadi lari. Nah, nextnya hitam gimana? Hitam nextnya bisa ini kan. Oke. Putihnya lari. Next, hitam bisa langsung ini. Gitu. Ya, langsung ini gitu dapat. Ini pun mau bagaimanapun rugi karena ini kan putih, hitamnya kan di sini masih bisa lari. Begitu kalau misalkan hitam lari kan putih kebagi dua. Gitu. Jadi, oke kita ulang dari sini ya. Oke, ketika putih di sini, hitam cut. Nextnya, putih tentu saja harus ini. Hitamnya turun. Nah, jawabannya bukan A atau B, apalagi ke C ya. Ya ini jelas bukan ya. Oke, jadi jawabannya putih harus kemana? Ya ini harus protect dulu.
biar nggak di-cut. Nah, nextnya, sekarang kan teman-teman kalau lihat, ini semua berantakan loh. Hitam 2 di sini, satu di sini, satu di sini. eh banyak PR-nya, banyak PR-nya gitu. Misalkan, hitamnya kan, ini yang paling sengsara sendirian gitu loh. Misalnya kalau ini mau lari ya, ini mau lari misalkan, gitu. Ya, atau lompat ini juga bisa lah. Putihnya kan bisa langsung ini. Hitamnya turun, ini. 3 langsung mati duluan kan. Artinya prioritas utama hitam adalah bukan melarikan yang satu ini, tapi ini dulu kan. Ya misalkan caranya gimana? Misalkan pertama dengan ini dulu deh. Karena kalau misalkan batu hitam ini dan batu hitam ini nyambung kan bagus. Ya putih bisa tinggal ini aja gitu loh. Sekali lagi ini hasil ini nggak bagus, bener nggak bagus karena hitamnya ini jadi tertekan. Harusnya yang sejak awal cornernya punya hitam, sekarang jadi direbut putih kan, gitu. Plus hitam masih belum aman semua karena putih tetap bisa ini lari, gitu. Kalau ini lari kan 3 terancam dan 1 keancam, jadi semua nggak aman, gitu. Itulah kenapa kalau misalkan pola seperti ini, gitu, hitam cut di sini, putih bisa jalan di sini, hitam maju, dan ini. Sekarang hitam udah berantakan, sampai sini tuh udah nggak ada yang bagus, gitu ya. Dengan alasan itulah, langkah ini tidak dijalankan, gitu. Jadi kalau masih ada yang mau nanya, jadi alasannya seperti itu ya. Oke, jadi kalau putihnya ini ya paling bagus, dengan alasan yang tadi, yang saya jelaskan tadi, hitam ambil ini, gitu. Nah, di titik ini pun, lagi-lagi misalkan, kan kalau tadi saya joseki nih ya, gitu. Tapi bisa aja suatu saat, teman-teman lihat, profesional nggak main seperti ini. Profesional tenuki misalkan tempat lain. Ya bisa aja sekali lagi, tapi tentu pasti ada risikonya, ada plus minusnya. Nah, plus minusnya adalah, risikonya adalah, hitam ambil di sini. Ya. Sekarang kalau misalkan ini mau lari, hitam ambil satu ini kan mati. Putih satu ini kan mati. Ya, dia nggak bisa lari lagi dong. Kalau dia lari, tak, tak, makan semua. Jadi nggak bisa kan? Oke. Nah, sekarang kalau ini lari bagaimana ya? Hitam ambil ini. Putih mau lari ya tetap aja. Gitu. 2 mati sekarang. Gitu. Jadi, makanya itu josekinya adalah ini. Gitu. Ya. Tapi tetap sekali lagi loh. Bukannya nggak memungkinkan kalau misalkan putih pindah ke tempat lain atau tenuki gitu. Cuman resikonya adalah ini. Gitu. Kadang biasanya terjadi adalah kalau sudah seperti ini yang dibuang, misalkan pilihannya kan ada misalkan buang ini A atau B kan. Ya, biasanya tentu saja yang dibuang adalah yang B gitu. Ya sebenarnya tergantung situasi sih. Harus lihat situasinya gitu. Sekali lagi harus lihat situasinya. Tapi mungkin kalau ada putih di sini kuat ya tentu aja ini buang nggak masalah gitu loh. Ya, atau ini juga langsung boleh gitu atau tutup ini gitu. Ya, risikonya di situ. Risikonya di cut di sini gitu terus nanti putih harus milih menyelamatkan A atau B gitu ya. Jadi dengan alasan itu putih pun protect di sini gitu. Nah, hitam nextnya, ya ini karena sudah mau jadi wilayah, hitamnya ini, gitu, memperluas wilayah. Putihnya terakhirnya ini, gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan di posisi tadi, begitu putih di sini, hitam tenuki. Ya, ada aja sekali lagi, cuman tetap ada resikonya, gitu. Resikonya apa? Putih jalan di sini. Ya. Sekarang hitam kemana? Kita coba dari bawah dulu. Putihnya di sini ada langkah, bisa ini. Loh, ada cut dong. Ya, betul ada cut. Di sini cut. Putihnya nyambung. Ya. Ingat di sini jadi ada celah di sini. Di sini ada celah. Ya. Oke. Misalkan putihnya, hitamnya kan sekarang jalan. Misalkan ambil ini. Next, putih bisa cut di sini kan. Hitamnya makan, sekarang putih ini. Kebaca nggak? Kalau hitamnya nyambung, ya cok mati semua gitu. Jadi gagal total di sini. Ya. Misalkan kalau hitamnya nyambung gimana? Ya sudah. Ini. Ya, tapi sekali lagi ini harus lihat pola sico. Ya, misalkan nggak jadi sico pun sebenarnya tetap masih oke juga. Gitu loh. Karena dua ini kan jadi susah gitu. Dengan misalkan hitam jalan ke area ini aja kan, putih kalau putih ke segitiga ini ya hitam juga 2 mati kan. Gitu. Ya, pokoknya berat lah situasi seperti ini biarpun hitam bisa jalan sini, cuma ini berat gitu. Ya dengan alasan itu juga gitu. Hitam nggak tenuki biasanya. Oke. Kita misalkan coba kalau ini kata putih sini, tadi kan dari bawah ya. Ya, sekarang kita coba misalkan kalau putihnya sini, hitam dari sini. Ya.
putihnya ini aja. Next, kalau hitam ini ya putih ini dong. Dan ini bagus lagi buat putih. Nah, sekarang kalau hitam tutup ini ya putih ini. Kalau hitam blok, ya makan aja gitu. Putih pun kan masih bisa jalan kemungkinan di sini, sorry. Di sini gitu. Hitam masih nggak kuat gitu. Jadi kalau mau kuat kan hitam misalkan jalan sini dong. Putih jalan tempat lain lagi gitu. Atau kemana gitu ya. Ya ini sekali lagi nggak bagus. Buat hitamnya pun nggak bagus gitu. Oke, jadi kalau tadi posisinya seperti ini pun hasilnya begini, kalau hitam ke A, putih bisa cut di sini, kalau hitam di sini, putihnya bisa ambil ini. Gitu. Jadi nggak bagus gitu ya. Oke. Ya, jadi misalkan kalau putihnya di sini, dan sekarang misalkan hitam langsung ambil di sini. Putih cut di sini. Sekarang ini pun sama. Hitam jadi punya cutting point di sini kan. Ya. Ya, misalkan hitamnya ini, kalau hitamnya itu buat protect cut, ya putih ini, ambil itu, gitu. Kalau hitamnya ini, ya tentu saja putih bisa ini. Kalau ini makan, ini maju aja, gitu. Karena dua ini kalau diadu, ya dia mati duluan hitamnya. Gitu. Ya, nggak bisa mati duluan hitamnya. Ya, 1, 2, 3, 4, ya, cuman ya putih dorong lagi pun ya ketinggalan kalah nafas, gitu. Ya, karena alasan itulah, begitu putih di sini, hitam ya ambil amankan ini aja gitu. Ini pun sebenarnya bagus juga kalau putih misalkan nggak jawab ini gitu. Misalkan putihnya di sini tenuki, ya sekarang misalkan ganti aja dengan putihnya hitamnya di sini gitu ya. Sekarang 3 jadi ketekan gitu. Memang 3 nih ini ya sedikit cukup kuat, cuman posisinya dengan hitam jalan di sini sekarang jadi sedikit lemah gitu. Sangat berbeda kalau putihnya jalan duluan di sekitar sini gitu loh. Ya, ya di sini atau variasi yang lain di sini gitu. Ini perbedaannya sama dengan pola Joseki yang sebelumnya saya sudah jelaskan gitu ya. Jadi perbedaan ketinggian itu. Gitu. Dilihat dari keseluruhan papan kalian bisa menentukan gitu. Ya, bahkan posisinya bisa ini juga ada gitu. Atau ya ini pun ada gitu. Tapi mungkin kebanyakan akan ngambil di A atau di C gitu. Ya, ada plus minusnya. Saya akan membahas ini di video yang berbeda, tapi saya akan fokus di sini dulu gitu. Jadi ini sama seperti kemarin, perbedaannya adalah perbedaan A atau C adalah ya tentu aja harus lihat keseluruhan papan. Kalau C ini kita bisa buat wilayah moyo di tengah dengan lebih kuat atau lebih bagus lagi gitu. Ataupun lihat situasi daerah sini, formasinya seperti apa. Kan misalkan seandainya kalau di sini ada hitam bentuknya seperti ini, kalau putih masangnya jalan di sini kurang bagus. Kenapa? Nextnya kan hitam bisa masuk di sini, gitu ya, rusak, gitu. Jadi biasanya kalau seandainya ada hitam di sini, saya bentuknya seperti ini, yang dilakukan putih adalah nextnya jalannya di sini, gitu. Biar hitamnya nggak bisa masuk lagi, gitu. Ya. Ya, sekali lagi harus terlihat dari situasi keadaan di atas papan dan rencana atau planning kalian ke depannya mau jalan seperti apa, gitu ya. Itu jadi perbedaan dari kalian jalan di A atau C, gitu ya. Oke. Ya, kita lanjut ke variasi yang berbeda. Oke, jadi dari sini, kalau tadi teman-teman ingat, ya ini connect langsung, atau bisa juga putih jalan di sini, bikin tiger mode, gitu ya. Kan ini pun jadi nggak bisa di-cut kan, langsung makan karena gitu. Jadi dengan alasan itu, pasang tiger mode, ya hitamnya seperti tadi, putihnya ini, gitu ya. Memang di sini hitam jadi ada, hitam bisa nozoki, gitu, ngintip. Ngintipnya di sini bisa, ya di sini ada juga, gitu. B kan bisa nyambung dari bawah juga, maksudnya seperti itu, gitu. Bahkan ini juga ada kan, gitu. A, B, C, gitu. Jadi misalkan kalau hitam ngintip sini, ya putihnya tutup gitu. Ya tentu saja sekali lagi harus lihat situasi ada papan. Kadang nggak harus dijawab juga kan. Atau misalkan dijawab seperti ini pun bisa. Jadi misalkan kalau hitamnya potong dan siconya bagus, ya ini kan jadinya sico gitu. Sekali lagi harus lihat kondisi di atas papan gitu ya. Oke, atau yang dari sini gitu.
Kalau putih blok dari sini, gitu, biar nggak nyambung dari bawah, ya hitamnya masih bisa keluar, gitu ya. Oke, atau misalkan kalau misalkan nggak mau hitamnya keluar, dari sini ya hitamnya nyambung dari bawah, gitu. Jadi seperti itu. Ya, atau kalau misalkan jalan di C pun, ya ngincernya tetap dari bawah juga. Jadi kalau putihnya ini ya hitamnya ini gitu. Jadi ini salah satu kekurangan menggunakan Joseki ini. Ya biasanya Joseki pasti ada plus minusnya, nggak yang benar-benar semua solid sempurna, itu biasanya nggak ada. Pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya lah. Ya jadi kalau misalnya putihnya di sini pun ini ada tarikan, dia harus connect. Nah sekarang hitam turun. Gitu. Jadi yang diincar itu. Gitu. Oke, jadi mungkin kira-kira penjelasannya sih seperti itu. Kita coba ulangin lagi dari awal ya. Ya Josekinya seperti ini, hitam sini, putih sini, hitam ini, putihnya ini, oke, hitamnya ini, putihnya ini, hitamnya ini, putihnya bisa ambil A atau C, gitu ya. Ya tergantung situasi di atas papan. Ya kalau hitamnya seperti ini ya tentu aja pilihan di jalan di A atau di line ketiga lebih bagus, gitu ya. C pun sama. Oke, satunya lagi, hitam ini, putih ini, hitam ini, putihnya blok, hitamnya ini, putih C, hitam ambil ini, putih ini, gitu. Ya ini pilihan hitam nantinya bisa nozoki di A, B atau C, seperti itu ya. Oke, saya akan coba menjelaskan penjebarannya kira-kira seperti apa. Oke, jadi misalkan hitam jalan, hitam, putih, hitam, putih, gitu ya. Next kita pakai Joseki yang ini, hitam jalan, ya sekarang jalan hitam, sama putihnya ini, hitamnya ini, putihnya ini, hitamnya ini, putihnya ini. Nah, Joseki pola seperti ini bagus. Ya, sekarang nextnya kemana? Hitam ke sini kan? Dengan ada hitam ini, ya ini juga bagus, membuat hitam bagus, gitu. Ya, ya sekalipun nggak masalah. Sebenarnya misalkan di sini pun bentuknya putih pun nggak masalah. Joseki seperti ini pun bisa dipakai. Cuman ini pun membuat hitam area pinggirnya ini lebih maksimal, gitu loh. Lebih kuat juga, gitu. Ya, oke. Misalkan ini pun menggunakan Joseki yang sebelumnya. Tak, 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 gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama. Ya. Karena ini di bawah, bukan ngambil yang di sini. Alasannya adalah ketika di sini, ya sebenarnya sekali lagi bisa juga jalan ke B pun bisa juga dengan kita mau coba buat area tengah gitu. Bedanya itu. Ya, misalkan sekarang jalan di inilah gitu. Ya, salah satunya bagusnya kalau jalan di sini adalah ini bisa ngerusak putih lagi. Putih harus jawab sekarang di sini gitu. Kalau misalkan nanti ya, nggak sekarang gitu. Nanti ini putih harus tetap ini juga gitu. Biar hitamnya nggak maju-maju lagi gitu. Kalau nggak hitam bisa maju lagi gitu. Poin plusnya hitam jalan di sini adalah itu gitu. Karena putihnya di sini berada di line keempat, hitamnya bisa main di line ketiga gitu. Dia ngerusak dari bawah gitu ya. Ya, kalau di sini tentu aja bisa membuat area di tengah gitu. Oke, jadi kita coba di sini. Ya, misalkan putihnya sekarang jalan di sini, hitamnya ini, putihnya ini, hitamnya ini, putihnya ini, hitamnya ini, putihnya ini. Ya, ya tentu saja ini yang diambil lebih bagus. Alasannya sama kayak tadi, gitu. Maksudnya bukan kenapa putihnya nggak ngambil di line keempat aja seperti ini, gitu. Pada seperti posisi seperti ini biasanya ambil ini. Kenapa? Nextnya, misalkan hitam jalan ke tempat lain lah. Misalnya ini maju deh. Ya ini pun sama, putih bisa maju lagi, gitu. Ngerusak-rusak wilayah sini. Bahkan ya ada something di sini kan. Di sini banyak aji gitu. Ya, gitu. Karena ini masih kebuka gitu ya. Biasanya kalau misalkan itu hitam merasakan ada bahaya di situ, gitu. Biasa ketika putih jalan di sini, ya nextnya hitam ya tentu saja bisa pindah ke tempat lain juga sekali lagi. Nanti ada waktu di mana hitam mungkin berpikiran butuh untuk jalan sekitar sini, gitu. Protect misalnya seperti inilah, gitu ya. Dengan tujuan agar putih nggak maju-maju lagi, gitu. Tentu saja harus lihat strategi kalian mau buat wilayah seperti apa, gitu. Perkembangannya mau dibuat seperti apa, gitu.
Ya sekali lagi, nggak semua Joseki itu sempurna, pasti ada kelemahannya. Bentuk seperti ini pun masih ada kelemahannya gitu. Bentuk seperti ini pun masih ada kelemahannya gitu ya. Cuma untuk kelemahan-kelemahan itu nanti kita bahas di video berbeda. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Mungkin teman-teman misalkan ada yang masih belum mengerti mengenai Joseki, atau mungkin ada yang mau ditanya, silahkan ketik di kolom komentar. Silahkan like juga, subscribe, komen juga. Silahkan share juga, mungkin kalau ada teman-teman lain yang tertarik atau berminat belajar Igo, ya silahkan agar bisa bergabung ke channel ini juga. Ya, jadi silakan juga cek kolom deskripsi di bawah. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang teman-teman bisa dapatkan di sana. Silakan juga cek kolom playlist. Jadi ada beberapa materi-materi pelajaran yang mungkin yang kalian sukai gitu, atau konten-konten lain yang kalian minati gitu. Jadi mungkin ada beberapa informasi-informasi dan ada beberapa bahan materi pelajaran yang kalian bisa dapatkan di kolom playlist gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.